Hai semuanya. Berpikir berbeda seringkali terdengar seperti sesuatu yang besar, berat, dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang dianggap luar biasa. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya setiap orang punya potensi untuk berpikir berbeda. Hanya saja tidak semua orang berani menggunakannya. Banyak dari kita yang tanpa sadar lebih memilih mengikuti arus karena terasa lebih aman, lebih diterima, dan tidak menimbulkan konflik. Tapi di sisi lain, justru disitulah kita mulai kehilangan sesuatu yang penting, cara pandang kita sendiri. Pernah tidak kalian merasa seperti menjalani sesuatu hanya karena semua orang juga begitu? Entah itu pilihan hidup, cara bekerja, bahkan cara memandang diri sendiri. Kita seringkali tidak benar-benar berhenti untuk bertanya, apakah ini benar-benar pilihan kita atau hanya kebiasaan yang kita warisi dari lingkungan? Berpikir berbeda bukan berarti harus selalu melawan semua hal, bukan juga berarti harus jadi orang yang keras kepala dan menolak semua pendapat. Berpikir berbeda justru dimulai dari kesadaran sederhana bahwa kita punya hak untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Kadang kita terlalu cepat menerima kesimpulan tanpa benar-benar memahami prosesnya. Kita diajarkan untuk percaya pada sesuatu, tapi jarang diajarkan untuk mempertanyakan dengan sehat. Padahal disitulah sebenarnya ruang untuk berkembang. Saat kita mulai berani bertanya, kita mulai membuka kemungkinan baru, bukan karena kita ingin terlihat pintar, tapi karena kita ingin benar-benar mengerti. Masalahnya, berpikir berbeda seringkali datang dengan konsekuensi. Tidak semua orang akan setuju, tidak semua orang akan memahami, dan tidak semua orang akan nyaman dengan cara berpikir kita. Di titik ini, banyak orang akhirnya mundur. Mereka memilih kembali ke pola lama karena takut dianggap aneh atau tidak sejalan. Padahal kalau dipikir lebih dalam, semua perubahan besar dalam hidup manusia selalu dimulai dari seseorang yang berani berpikir berbeda. Tanpa itu, kita hanya akan mengulang pola yang sama terus-menerus, tanpa benar-benar tahu apakah itu membawa kita ke arah yang lebih baik atau tidak. Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi. Tapi ironisnya, justru semakin sedikit orang yang benar-benar berpikir. Banyak yang hanya mengkonsumsi, menyerap, lalu mengulang tanpa proses refleksi. Kita melihat sesuatu di media sosial, lalu langsung percaya. Kita mendengar opini orang lain, lalu langsung ikut. Lama-lama kita kehilangan kemampuan untuk menyaring. Berpikir berbeda bukan soal menjadi paling benar, tapi soal berani berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini masuk akal? Atau apakah ini benar untuk kondisi kita? Dari situ, kita mulai membangun cara berpikir yang lebih mandiri. Menariknya, berpikir berbeda seringkali dimulai dari hal-hal kecil. Dari cara kita melihat kegagalan misalnya. Kebanyakan orang melihat kegagalan sebagai akhir, sebagai tanda bahwa mereka tidak mampu. Tapi ketika kita mulai berpikir berbeda, kita bisa melihat kegagalan sebagai informasi, sebagai sesuatu yang memberitahu apa yang perlu diperbaiki. Dari situ, emosi yang tadinya negatif perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih konstruktif. Kita tidak lagi hanya merasa jatuh, tapi mulai memahami kenapa kita jatuh dan bagaimana caranya bangkit dengan lebih kuat. Begitu juga dengan cara kita melihat diri sendiri. Banyak orang terjebak dalam label yang diberikan oleh lingkungan. Kita orangnya tidak berbakat, kita tidak pintar, kita tidak cocok di bidang ini. Label-label ini akhirnya membentuk cara kita bertindak. Kita jadi membatasi diri sendiri tanpa sadar. Tapi saat kita mulai berpikir berbeda, kita bisa melihat bahwa label itu bukan kebenaran mutlak. Itu hanya persepsi yang bisa saja salah. Dari sini, kita mulai memberi ruang untuk kemungkinan baru. Kita mulai mencoba hal-hal yang sebelumnya kita hindari. Berpikir berbeda juga berarti berani melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain tanpa harus kehilangan identitas kita sendiri. Ini bukan hal yang mudah, karena seringkali kita merasa cara kita adalah yang paling benar. Tapi ketika kita membuka diri, kita mulai melihat bahwa dunia tidak sesederhana hitam putih. Ada banyak lapisan, banyak konteks, dan banyak alasan di balik setiap tindakan manusia. Dari sini, kita belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi. Kita jadi lebih tenang dalam merespons, karena kita memahami bahwa tidak semua hal perlu dilihat secara reaktif. Kadang yang membuat kita sulit berpikir berbeda adalah kebiasaan lama yang sudah terlalu nyaman. Kita terbiasa dengan pola tertentu, sehingga ketika ada cara baru, kita langsung menolaknya. Bukan karena cara itu salah,
tapi karena kita belum terbiasa. Disinilah pentingnya kesadaran. Kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah penolakan itu benar-benar karena tidak cocok, atau hanya karena kita tidak mau keluar dari zona nyaman? Saat kita mulai menyadari hal ini, kita bisa perlahan melatih diri untuk lebih terbuka. Berpikir berbeda juga berkaitan dengan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan kita. Ketika kita mengikuti arus, kita bisa dengan mudah menyalahkan keadaan atau orang lain. Tapi ketika kita memilih jalan yang berbeda, kita harus siap dengan konsekuensinya. Ini memang tidak mudah, tapi justru disitulah letak pertumbuhan. Kita tidak lagi hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, tapi berdasarkan nilai yang kita yakini sendiri. Dari sini, kita mulai merasa lebih utuh sebagai individu. Yang sering tidak disadari, berpikir berbeda bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga pada lingkungan. Cara kita berpikir akan mempengaruhi cara kita berbicara, bertindak, dan berinteraksi. Tanpa kita sadari, kita bisa menjadi pemicu perubahan bagi orang lain, bukan dengan memaksa, tapi dengan memberi contoh. Saat orang lain melihat cara kita memandang sesuatu dengan lebih terbuka dan bijak, mereka bisa mulai mempertanyakan cara berpikir mereka sendiri. Perubahan kecil ini bisa menyebar, pelan tapi pasti. Namun, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua hal harus diperdebatkan. Berpikir berbeda bukan berarti kita harus selalu berargumen atau membuktikan bahwa kita benar. Ada kalanya kita cukup memahami dan memilih untuk diam. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Kita tidak lagi mencari validasi dari orang lain, karena kita sudah cukup yakin dengan apa yang kita pahami. Pada akhirnya, berpikir berbeda adalah tentang bagaimana kita membangun hubungan yang lebih jujur dengan diri sendiri. Kita tidak lagi hanya mengikuti, tapi mulai memahami. Kita tidak lagi hanya bereaksi, tapi mulai merespons dengan kesadaran. Ini adalah proses yang tidak instan dan tidak selalu nyaman. Tapi seiring waktu, kita akan mulai merasakan perbedaannya. Hidup terasa lebih bermakna karena kita benar-benar hadir di dalamnya, bukan sekedar menjalani tanpa arah. Berpikir berbeda seringkali dimulai dari momen sederhana ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak pas dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang besar, mungkin hanya perasaan kecil yang terus muncul, seperti rasa tidak nyaman saat melakukan hal yang sebenarnya sudah dianggap normal oleh banyak orang. Di titik ini, kebanyakan orang memilih mengabaikannya. Mereka menganggap itu hanya perasaan sesaat. Tapi bagi mereka yang mulai berani berpikir berbeda, perasaan itu justru dijadikan sebagai sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, dipahami, dan mungkin diubah. Kita hidup di lingkungan yang secara tidak langsung membentuk cara kita berpikir sejak kecil. Nilai-nilai, kebiasaan, bahkan ketakutan seringkali diwariskan tanpa kita sadari. Kita tumbuh dengan asumsi bahwa itulah satu-satunya cara untuk melihat dunia. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada begitu banyak cara pandang lain yang mungkin lebih sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus berani melepaskan keyakinan lama yang mungkin sudah terlalu melekat. Salah satu tantangan terbesar dalam berpikir berbeda adalah menghadapi ketidakpastian. Saat kita mulai keluar dari pola lama, kita tidak lagi punya peta yang jelas. Kita harus meraba, mencoba, dan belajar dari pengalaman. Ini seringkali membuat kita merasa ragu. Kita mulai bertanya, apakah kita sedang mengambil langkah yang benar atau justru sedang membuat kesalahan? Tapi disinilah pentingnya memahami bahwa tidak semua hal harus pasti untuk bisa dijalani. Kadang, ketidakpastian justru memberi kita ruang untuk menemukan hal-hal baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak orang berpikir bahwa untuk bisa berpikir berbeda, kita harus memiliki pengetahuan yang luas atau kemampuan analisis yang tinggi. Padahal yang lebih penting adalah keinginan untuk jujur pada diri sendiri. Kita perlu berani mengakui ketika kita tidak tahu, ketika kita salah, dan ketika kita perlu belajar. Ini bukan tanda kelemahan, tapi justru kekuatan. Karena dari situ, kita membuka diri untuk berkembang. Berpikir berbeda juga berarti kita tidak lagi melihat dunia hanya dari satu sisi. Kita mulai menyadari bahwa setiap situasi punya banyak perspektif. Apa yang terlihat benar dari satu sudut pandang, belum tentu sama jika dilihat dari sudut pandang lain. Ini membuat kita lebih berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Kita tidak lagi terburu-buru, tapi lebih reflektif. Kita mulai bertanya lebih dalam, bukan hanya apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat berharga. Kita jadi lebih bijak dalam menghadapi konflik,
lebih tenang dalam menghadapi tekanan, dan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kita tidak lagi mudah terpancing emosi karena kita memahami bahwa setiap orang punya latar belakang dan alasan masing-masing. Ini membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih sehat. Namun berpikir berbeda juga bisa membuat kita merasa sendirian. Tidak semua orang akan memahami proses yang kita jalani. Ada yang mungkin menganggap kita berubah, bahkan ada yang merasa kita menjauh. Ini adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Tapi penting untuk diingat bahwa setiap orang punya perjalanan masing-masing. Tidak semua orang harus berjalan di jalur yang sama. Yang terpenting adalah kita tetap jujur pada diri sendiri. Seiring waktu, kita akan menemukan bahwa berpikir berbeda bukan lagi sesuatu yang kita usahakan, tapi menjadi bagian dari diri kita. Kita mulai terbiasa untuk tidak langsung menerima sesuatu begitu saja. Kita mulai menikmati proses berpikir itu sendiri. Kita tidak lagi takut untuk berbeda, karena kita memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari pertumbuhan. Dan dari sini, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda juga. Kita tidak lagi hanya mengejar hasil, tapi juga menghargai proses. Kita tidak lagi hanya fokus pada apa yang kurang, tapi juga melihat apa yang sudah ada. Kita mulai merasa lebih cukup, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita bisa melihatnya dengan cara yang lebih utuh. Semakin kita melatih diri untuk berpikir berbeda, semakin kita menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap harus, ternyata hanya pilihan. Kita sering merasa terjebak dalam rutinitas, dalam ekspektasi, dalam standar yang seolah tidak bisa diganggu-gugat. Padahal, ketika kita mulai melihatnya dengan lebih jernih, kita bisa menemukan celah untuk menciptakan cara yang lebih sesuai dengan diri kita. Ini bukan berarti kita menolak semua aturan, tapi kita mulai memilih mana yang benar-benar relevan dan mana yang hanya kebiasaan tanpa makna. Salah satu perubahan besar yang terjadi ketika kita mulai berpikir berbeda adalah cara kita melihat kegagalan dan kesuksesan. Kita tidak lagi mengukur diri hanya dari hasil akhir, tapi dari proses yang kita jalani. Kita mulai memahami bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang bisa dipelajari. Dari sini, tekanan untuk selalu benar mulai berkurang. Kita jadi lebih berani mencoba, karena kita tahu bahwa kesalahan bukan akhir dari segalanya. Berpikir berbeda juga membuat kita lebih sadar terhadap pengaruh lingkungan. Kita mulai memilih apa yang kita konsumsi, baik itu informasi, pergaulan, maupun kebiasaan. Kita tidak lagi membiarkan diri terbawa tanpa arah. Kita mulai membangun lingkungan yang mendukung cara berpikir kita. Ini penting, karena lingkungan punya peran besar dalam membentuk pola pikir kita. Jika kita ingin berubah, kita juga perlu mengubah apa yang ada di sekitar kita. Di sisi lain, kita juga belajar untuk tidak terlalu bergantung pada validasi. Kita tidak lagi merasa perlu disetujui oleh semua orang. Kita memahami bahwa tidak mungkin semua orang akan memahami pilihan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita tahu alasan di balik setiap keputusan yang kita ambil. Dari sini, kita mulai merasa lebih tenang, karena kita tidak lagi hidup berdasarkan penilaian orang lain. Namun, penting juga untuk tetap rendah hati. Berpikir berbeda bukan berarti kita selalu benar. Kita tetap perlu membuka diri terhadap masukan dan kritik. Kita tetap perlu belajar dari orang lain. Perbedaannya adalah, kita tidak lagi menerima semuanya secara mentah, tapi kita olah terlebih dahulu. Kita pilih mana yang sesuai dan mana yang tidak. Proses ini mungkin tidak terlihat dari luar, tapi dampaknya sangat besar. Cara kita berpikir akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup. Kita menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih terarah. Kita tidak lagi mudah goyah oleh hal-hal kecil, karena kita punya dasar yang lebih kuat. Dan pada akhirnya, berpikir berbeda bukan tujuan akhir, tapi alat. Alat untuk memahami diri, memahami orang lain, dan memahami kehidupan dengan cara yang lebih utuh. Ini bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Dan mungkin dari semua hal yang kita pelajari, satu hal yang paling penting adalah ini. Kita selalu punya pilihan. Tidak peduli seberapa kuat pengaruh di sekitar kita,
kita tetap punya ruang untuk berpikir, untuk memilih, dan untuk berubah. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana: berani melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Berpikir berbeda juga membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam tentang waktu. Selama ini, banyak dari kita menjalani hari dengan pola yang sama, dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Seolah hidup hanya sekedar rutinitas yang harus diselesaikan. Kita sibuk mengejar sesuatu, tapi sering tidak benar-benar tahu untuk apa. Ketika kita mulai berpikir berbeda, kita mulai mempertanyakan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Apakah benar waktu yang kita habiskan setiap hari membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita inginkan, atau justru hanya membuat kita terus berputar di tempat yang sama? Dari sini, kita mulai lebih selektif dalam memilih aktivitas. Kita tidak lagi hanya sibuk, tapi mulai fokus pada hal yang benar-benar penting. Kita juga mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dikejar dengan terburu-buru. Dunia sering memberi tekanan seolah kita harus cepat dalam segala hal. Cepat sukses, cepat punya arah, cepat mencapai target tertentu. Tapi saat kita berpikir berbeda, kita mulai memahami bahwa setiap orang punya ritmenya sendiri. Tidak semua hal harus selesai sekarang juga. Ada proses yang memang butuh waktu, dan itu bukan berarti kita tertinggal. Justru dengan memberi ruang pada proses, kita bisa membangun sesuatu yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Dalam hubungan dengan orang lain, berpikir berbeda juga mengubah cara kita berinteraksi. Kita tidak lagi hanya mendengar untuk membalas, tapi mulai mendengar untuk memahami. Kita mulai memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa harus selalu kita nilai atau kita bandingkan. Ini membuat hubungan menjadi lebih sehat, karena kita tidak lagi membawa beban ekspektasi yang berlebihan. Kita mulai menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang wajar, bukan sebagai ancaman. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa berpikir berbeda juga membuat kita lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya mungkin kita abaikan. Kita mulai melihat ketidaksesuaian, melihat pola yang tidak sehat, baik dalam diri kita maupun di lingkungan sekitar. Ini kadang membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan lelah secara emosional. Tapi justru disitulah proses kesadaran bekerja. Kita tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan. Kita mulai melihat dengan lebih jernih meskipun itu tidak selalu menyenangkan. Seiring waktu, kita juga belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Berpikir berbeda bukan berarti kita harus selalu sempurna dalam setiap keputusan. Kita tetap manusia yang bisa salah, bisa ragu, dan bisa berubah. Yang penting adalah kita terus belajar dari setiap pengalaman. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tapi mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan ke depan. Hal lain yang menarik, berpikir berbeda membuat kita lebih kreatif dalam menghadapi masalah. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai sesuatu yang menghambat, tapi sebagai tantangan yang bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Kita mulai mencari alternatif, mencoba pendekatan baru, dan tidak takut untuk bereksperimen. Dari sini, kita bisa menemukan solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Pada akhirnya, berpikir berbeda membantu kita untuk hidup dengan lebih sadar. Kita tidak lagi berjalan secara otomatis, tapi mulai benar-benar hadir dalam setiap momen. Kita mulai merasakan hidup dengan cara yang lebih utuh, bukan hanya dari apa yang kita capai, tapi juga dari bagaimana kita menjalaninya. Semakin kita masuk lebih dalam proses berpikir berbeda, kita mulai menyadari bahwa banyak ketakutan yang selama ini kita rasakan sebenarnya berasal dari cara kita memandang sesuatu. Ketakutan seringkali muncul bukan karena situasinya benar-benar berbahaya, tapi karena interpretasi kita terhadap situasi tersebut. Ketika kita mengubah cara berpikir, kita juga secara perlahan mengubah cara kita merasakan. Misalnya, ketika kita menghadapi kegagalan, rasa takut sering datang karena kita menganggap kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan atau sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik. Tapi ketika kita berpikir berbeda, kita bisa melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dari sini, rasa takut mulai berkurang, karena kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk berkembang.
Hal yang sama juga berlaku dalam menghadapi penilaian orang lain. Banyak dari kita yang terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Kita takut dianggap aneh, takut tidak diterima, atau takut dikritik. Tapi ketika kita berpikir berbeda, kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengontrol cara orang lain berpikir. Yang bisa kita kontrol hanyalah bagaimana kita meresponsnya. Dari sini, kita mulai melepaskan beban yang sebenarnya tidak perlu kita tanggung. Berpikir berbeda juga membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kita tidak lagi kaku dengan satu cara, tapi terbuka untuk berbagai kemungkinan. Ini sangat penting di dunia yang terus berubah. Jika kita terlalu terpaku pada satu pola, kita akan sulit beradaptasi. Tapi jika kita terbiasa berpikir secara terbuka, kita bisa lebih mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru. Dalam proses ini, kita juga belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Berpikir berbeda bukan berarti kita harus selalu sempurna dalam setiap keputusan. Kita tetap manusia yang bisa salah, bisa ragu, dan bisa berubah. Yang penting adalah kita terus belajar dari setiap pengalaman. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tapi mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan ke depan. Seiring waktu, kita akan mulai merasakan hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tapi karena cara kita melihat masalah. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang harus selalu berputar di tempat, tapi sebagai proses yang terus berjalan. Di tahap berikutnya, kita mulai menyadari bahwa berpikir berbeda juga berkaitan erat dengan bagaimana kita memaknai diri sendiri. Banyak dari kita yang selama ini membangun identitas berdasarkan apa yang orang lain katakan atau harapkan. Kita mencoba menjadi versi yang dianggap ideal, tanpa benar-benar tahu apakah itu sesuai dengan diri kita atau tidak. Ketika kita mulai berpikir berbeda, kita mulai membongkar semua itu. Kita mulai bertanya, siapa sebenarnya kita di balik semua label itu? Apa yang benar-benar kita inginkan, bukan apa yang diharapkan orang lain. Proses ini tidak selalu mudah, karena kita harus menghadapi banyak hal yang mungkin selama ini kita hindari. Tapi dari situlah kita mulai menemukan keaslian. Kita juga mulai memahami bahwa tidak ada satu definisi yang tetap tentang siapa kita. Kita bisa berubah, berkembang, dan berevolusi seiring waktu. Ini membuat kita lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Kita tidak lagi takut mencoba hal-hal yang berbeda, karena kita tahu bahwa itu adalah bagian dari proses menemukan diri. Berpikir berbeda juga membantu kita untuk lebih menghargai perjalanan hidup kita sendiri. Kita tidak lagi terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita mulai fokus pada apa yang kita jalani, pada proses yang kita lalui. Ini membuat kita lebih damai, karena kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain, kita juga menjadi lebih otentik. Kita tidak lagi berpura-pura untuk diterima. Kita mulai berani menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ini mungkin membuat sebagian orang menjauh, tapi juga akan menarik orang-orang yang benar-benar cocok dengan kita. Dari sini, kita bisa membangun hubungan yang lebih jujur dan lebih bermakna. Namun kita juga belajar untuk tidak memaksakan diri menjadi berbeda hanya demi terlihat unik. Berpikir berbeda bukan tentang penampilan, tapi tentang kesadaran. Kita tidak perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa kita berbeda. Yang penting adalah kita benar-benar memahami cara kita berpikir dan alasan di baliknya. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa berpikir berbeda bukan lagi sesuatu yang kita lakukan, tapi sesuatu yang kita jalani. Ini menjadi bagian dari cara kita melihat dunia, cara kita memahami diri, dan cara kita menjalani hidup. Pada akhirnya, semua kembali pada pilihan. Kita bisa memilih untuk terus mengikuti arus, menjalani hidup dengan cara yang sudah ditentukan tanpa banyak bertanya. Atau kita bisa memilih untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan mulai mempertanyakan. Tidak ada yang benar atau salah secara mutlak, tapi setiap pilihan membawa konsekuensi.
Berpikir berbeda bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih sadar. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Kita mulai menghargai setiap langkah, setiap kesalahan, dan setiap pembelajaran. Kita juga mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang kebahagiaan justru muncul dari hal-hal sederhana yang sebelumnya kita abaikan. Dari cara kita memandang hari, dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, dan dari cara kita memahami diri sendiri. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan menemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi justru disitulah kita belajar untuk menerima. Kita tidak lagi memaksakan hidup untuk selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita mulai bekerja sama dengan realitas, bukan melawannya. Dan pada akhirnya, berpikir berbeda memberi kita satu hal yang sangat berharga: kebebasan. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa batas, tapi kebebasan untuk memilih dengan sadar. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus terikat oleh ekspektasi yang tidak kita pilih. Dari sini, kita mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bermakna. Kita tidak lagi hanya hidup untuk memenuhi standar, tapi untuk benar-benar merasakan apa artinya hidup. Dan semua itu bermula dari satu langkah kecil yang sering kali diabaikan: berani melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Berpikir berbeda juga membawa kita pada kesadaran yang lebih dalam tentang waktu. Selama ini banyak dari kita menjalani hari dengan pola yang sama. Dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Seolah hidup hanya sekedar rutinitas yang harus diselesaikan. Kita sibuk mengejar sesuatu, tapi sering tidak benar-benar tahu untuk apa. Ketika kita mulai berpikir berbeda, kita mulai mempertanyakan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Apakah benar waktu yang kita habiskan setiap hari membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang kita inginkan, atau justru hanya membuat kita terus berputar di tempat yang sama? Dari sini, kita mulai lebih selektif dalam memilih aktivitas. Kita tidak lagi hanya sibuk, tapi mulai fokus pada hal yang benar-benar penting. Kita juga mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu dikejar dengan terburu-buru. Dunia sering memberi tekanan seolah kita harus cepat dalam segala hal. Cepat sukses, cepat punya arah, cepat mencapai target tertentu. Tapi saat kita berpikir berbeda, kita mulai memahami bahwa setiap orang punya ritmenya sendiri. Tidak semua hal harus selesai sekarang juga. Ada proses yang memang butuh waktu, dan itu bukan berarti kita tertinggal. Justru dengan memberi ruang pada proses, kita bisa membangun sesuatu yang lebih kuat dan lebih tahan lama. Dalam hubungan dengan orang lain, berpikir berbeda juga mengubah cara kita berinteraksi. Kita tidak lagi hanya mendengar untuk membalas, tapi mulai mendengar untuk memahami. Kita mulai memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri, tanpa harus selalu kita nilai atau kita bandingkan. Ini membuat hubungan menjadi lebih sehat, karena kita tidak lagi membawa beban ekspektasi yang berlebihan. Kita mulai menghargai perbedaan sebagai sesuatu yang wajar, bukan sebagai ancaman. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa berpikir berbeda juga membuat kita lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya mungkin kita abaikan. Kita mulai melihat ketidaksesuaian, melihat pola yang tidak sehat, baik dalam diri kita maupun di lingkungan sekitar. Ini kadang membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan lelah secara emosional. Tapi justru disitulah proses kesadaran bekerja. Kita tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan. Kita mulai melihat dengan lebih jernih, meskipun itu tidak selalu menyenangkan. Seiring waktu, kita juga belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Berpikir berbeda bukan berarti kita harus selalu sempurna dalam setiap keputusan. Kita tetap manusia yang bisa salah, bisa ragu, dan bisa berubah. Yang penting adalah kita terus belajar dari setiap pengalaman. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tapi mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan ke depan. Hal lain yang menarik, berpikir berbeda membuat kita lebih kreatif dalam menghadapi masalah. Kita tidak lagi melihat masalah sebagai sesuatu yang menghambat, tapi sebagai tantangan yang bisa diselesaikan dengan berbagai cara. Kita mulai mencari alternatif, mencoba pendekatan baru, dan tidak takut untuk bereksperimen.
Dari sini, kita bisa menemukan solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Pada akhirnya, berpikir berbeda membantu kita untuk hidup dengan lebih sadar. Kita tidak lagi berjalan secara otomatis, tapi mulai benar-benar hadir dalam setiap momen. Kita mulai merasakan hidup dengan cara yang lebih utuh, bukan hanya dari apa yang kita capai, tapi juga dari bagaimana kita menjalaninya.